Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Awalian Istufantoro dari kelas IF 3B dari kelompok 1, yaitu GPS tracking. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait proyek IoT yang telah kami kerjakan, yaitu sistem GPS tracking kendaraan berbasis IoT. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Di sini saya sambil membaca pertanyaannya. Jadi dalam satu pertanyaan itu ada beberapa anak-anak pertanyaan atau sub pertanyaannya. Ini saya bacakan. Yang pertama itu perancangan arsitektur sistem IoT. Ini berdasarkan proyek kelompok. Apa yang Anda kerjakan, terus bagaimana Anda memahami alur data, bagaimana arsitektur yang menurut Anda paling penting, dan jika diberi kesempatan memperbaiki apa yang Anda ubah dan dari semua desain tersebut. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama itu mengenai perancangan arsitektur sistem IoT. Menurut pemahaman saya, arsitektur sistem IoT adalah alur bagaimana data bergerak dari perangkat fisik hingga ke aplikasi yang digunakan oleh user. Pada proyek kami, alurnya dimulai dari modul GPS Neo 6M atau 6M yang menangkap koordinat lokasi berupa latitude dan longitude. Data tersebut dikirim ke ESP32 sebagai mikrokontroler utama melalui komunikasi serial. Jadi latitude itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu adalah posisi utara selatan, yaitu latitude, dan longitude itu posisi timur barat. Intinya itu cara menentukan posisi suatu titik di peta secara akurat gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, ESP32 memproses data tersebut dan mengirimkannya ke server menggunakan koneksi internet, baik melalui Wi-Fi atau maupun modul SIM800L sebagai jaringan GSM. Di sisi backend, data diterima oleh server Laravel melalui API, kemudian disimpan dan diolah, termasuk perhitungan jarak menggunakan metode Eversign untuk kebutuhan odometer. Setelah itu, data ditampilkan ke front end berupa tampilan web itu atau aplikasi untuk memonitoring lokasi kendaraan itu ada di mana secara real time gitu. Ya, bagian yang paling penting menurut saya adalah proses komunikasi data dari ESP32 ke server. Karena jika bagian ini tuh gagal gitu, maka seluruh sistem tidak bisa berjalan. Dan jika diberi kesempatan untuk memperbaiki, saya ingin meningkatkan kestabilan pengiriman data yang dari ESP32 ke servernya dengan menggunakan protokol yang lebih ringan agar pengirimannya itu lebih cepat, seperti protokol MQTT gitu ya. Kemudian nomor 2, pengalaman integrasi hardware dan software. Ceritakan pengalaman pribadi, apa peran Anda dan kendala teknis apa yang Anda hadapi. Jadi pengalaman integrasi hardware dan software ya, nomor 2 ya. Dalam proyek ini saya itu condongnya lebih berperan pada bagian integrasi hardware dan pemahaman sistem. Saya mempelajari diagram rangkaian alur pin dari ESP32 serta koneksi antara komponen seperti GPS Neo 6M dan SIM800L serta relay yang kami gunakan. Kendala yang saya alami adalah memahami komunikasi serial antar modul, terutama dalam memastikan pin-pin itu kan di ESP32 kan banyak pin ya. Nah, pin di sini termasuk TX dan RX. Ini tidak boleh tertukar. Terus kemudian memastikan data GPS bisa terbaca dengan benar di ESP32. Nah, setelah ESP32-nya itu dikoneksikan, itu ada modul GPS juga. Nah, itu koneksinya juga harus benar biar bisa membaca lokasi. Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan data yang dikirim ke backend memiliki format yang sesuai seperti parameter latitude longitude dalam request HTTP. Solusi yang saya lakukan adalah melakukan pengecekan waring bertahap menggunakan serial monitor untuk melihat data GPS serta menyesuaikan format data agar sesuai dengan API backend. Kemudian di nomor 3, pengalaman deployment ke server.
Dalam proses deployment, saya lebih memilih memahami alurnya dan mengamati proses yang dilakukan oleh anggota tim saya. Jadi menurut saya tantangan terbesar dalam deployment adalah konfigurasi server dan memastikan API dapat diakses secara online oleh perangkat IoT. Itu kita fokus di konfigurasi server agar memastikan API dapat diakses secara online oleh perangkat IoT. Jika saya melakukan deployment sendiri, langkah yang akan saya ambil adalah menyiapkan VPS atau hosting, kemudian menginstal web server seperti Apache atau Nginx. Selanjutnya mengupload project Laravel-nya, mengatur file konfigurasi seperti .env dan database, dan terakhir memastikan endpoint API dapat diakses oleh modul ESP32. Kemudian analisis keamanan sistem. Nomor 4, analisis keamanan sistem. Menurut saya, sistem IoT yang kami buat masih memiliki beberapa kekurangan dari sisi keamanan. Salah satu potensi celah adalah pengiriman data dari ESP32 ke server yang masih menggunakan HTTP tanpa enkripsi, tanpa secure ya, sehingga data bisa saja disadap. Selain itu, endpoint API belum memiliki autentikasi yang kuat, sehingga berpotensi belum memiliki autentikasi yang kuat sehingga berpotensi diakses oleh pihak dari luar atau yang tidak berkewenangan mengakses. Untuk meningkatkan keamanan, saya menyarankan menggunakan HTTPS agar dapat terenkripsi, menambahkan autentikasi seperti API key atau token, serta membatasi akses endpoint hanya untuk device tertentu. Kemudian nomor 5, refleksi kerja tim dan pengembangan diri. Jadi kontribusi terbesar saya dalam tim adalah pada bagian pemahaman dan integrasi hardware, terutama dalam memastikan koneksi antar komponen dan yang benar. Jadi komponen-komponen yang kita pakai di antaranya itu ada downstep 15 volt itu untuk power supply ya, itu tadi. Ada kemudian SIM 800L, ini tuh modul untuk SIM ya, nano SIM, dan Neo 6M, dan juga ada ESP32, ada juga relay yang berjumlah 2. Nah itu pensolderannya atau penggabungannya itu kan harus benar ya. Kalau enggak itu kan nggak akan berjalan dengan baik. Misal aja ada pin antara TX atau RX yang salah atau apa ya, ini antara pin yang harusnya disambung ke dari A ke A1 atau A2 itu malah ke dari A ke A3 atau A ke B gitu. Nah itu kan nggak benar nyambungannya ya, mungkin itu nggak akan terbaca juga, entah itu error di pembacaan latitude longitude atau pembacanya kurang akurat, atau bahkan bisa transfer datanya itu lama, padahal kita kan butuh GPS itu real time, seperti itu mungkin ya. Nah di sini saya juga belajar banyak tentang bagaimana sistemnya itu bekerja secara nyata, mulai dari pembacaan data sensor yang ada di sensor itu pembacanya harus benar, komunikasi data antara modulnya dan server itu juga harus benar, agar integrasi dengan backendnya bagus. Dan saya juga belajar pentingnya komunikasi dalam tim, karena setiap bagian saling bergantung. Pertanyaan, jika saya mengulang proyek ini secara individu, saya akan membuat perencanaan sistem yang lebih detail di awal, seperti diagram pensolderannya itu bagaimana. Terus
kalaupun kita mengambil referensi dari internet, diagram dari internet gitu ya, kita pastikan model ISP atau GPS, terus kalau butuh antena untuk SIM-nya itu bagaimana, kita harus pakai yang paling mirip dengan model-model yang kita beli gitu. Seperti itu. Kemudian melakukan pengujian bertahap agar mengurangi error di akhir. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan Project IoT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.